Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang aset tetap tidak berwujud. Jenis-jenis aset tetap tidak berwujud antara lain, yang pertama, goodwill, merupakan nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Yang kedua, hak paten, merupakan hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang ketiga, hak cipta, hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Misalnya, lagu, novel, buku, dan puisi. Yang keempat, merek dagang, hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Dan yang kelima, franchise, merupakan hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersilkan produk, proses teknik, atau resep tertentu. Berdasarkan PSAK 19 paragraf 27 revisi 2009, biaya perolehan aset tidak berwujud sebagai berikut. Harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selama umurnya, harga perolehan aset tidak berwujud harus dilakukan amortisasi. Dalam PSAK 19 revisi 2009 dinyatakan bahwa jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud dapat ditentukan oleh suatu entitas, yaitu manfaat terbatas ataupun masa manfaat yang tidak terbatas. Amortisasi mulai dihitung saat aset tidak berwujud siap digunakan. Apa itu amortisasi? Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Aset tetap tidak berwujud diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Hak paten. Hak paten dalam Undang-Undang tentang Hak Paten, umur kepemilikan hak paten dibatasi maksimal 17 tahun. Harga perolehan hak paten meliputi biaya pengembangan, biaya uji coba, biaya hukum, dan pendaftaran hak paten itu sendiri. Contoh soalnya, pada tahun 2020, PT Arimbi mengembangkan alat penanam padi dengan biaya pengembangan alat ini mencapai 400 juta dan biaya uji coba sebesar 150 juta. Biaya hukum 50 juta dan pendaftaran paten mencapai 30 juta. Adapun hak paten yang diperoleh selama 10 tahun sebagai berikut. Untuk menghitung harga perolehan hak paten, biaya pengembangan ditambah biaya uji coba, ditambah biaya hukum, ditambah biaya pendaftaran paten, totalnya menjadi harga perolehan hak paten. Jurnal pada saat memperoleh hak paten adalah debit paten sebesar 630 juta, kredit kas sebesar 630 juta. Adapun amortisasi dari pihak hak paten dihitung sebagai berikut. Amortisasi hak paten diperoleh dari harga perolehan dibagi umur ekonomis aset. Jadi 630 juta dibagi 10, maka amortisasi hak patennya adalah 63 juta. Jurnalnya adalah debit biaya amortisasi hak paten dan kredit hak paten. Hak cipta. Hak cipta dapat digunakan sendiri atau dijual kepada orang lain. Jika hak cipta milik sendiri, maka harga perolehannya meliputi biaya pengerjaan, biaya peninjauan, biaya perizinan, biaya pendaftaran, dan sebagainya. Jika hak cipta merupakan pembelian, maka harga perolehan sebesar harga beli hak cipta itu sendiri. Berikutnya, franchise. Franchise merupakan hak yang diperoleh suatu pihak atau franchisor untuk menggunakan proses produksi pihak lain, atau biasa disebut franchisor. Contoh soalnya, pada tanggal 4 Juni 2019, Pak Ali membeli franchise selama 10 tahun seharga 150 juta. Selain itu, Pak Ali wajib membayar komisi 0,4% dari omset penjualan. Pada tahun itu, Pak Ali membeli bahan senilai 400 juta dan berhasil menjual 700 juta.
Jurnalnya adalah untuk pada saat tanggal 4 Juni 2019, debit waralaba dan kredit kas sebesar 150 juta rupiah. Persediaan bahan debit sebesar 400 juta rupiah, kredit kas sebesar 400 juta rupiah. Lalu biaya komisi debit sebesar 2.800.000 dan kredit kas sebesar 2.800.000 rupiah. Biaya komisi diperoleh dari 0,4% dari omset penjualan. Jurnal berikutnya, debit amortisasi waralaba dan kredit waralaba sebesar 15 juta rupiah. Diperoleh dari harga franchise dibagi umur franchise, yaitu selama 10 tahun. Cap dan merek dagang. Suatu tanda yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Jika membeli merek dagang, maka harga perolehannya diukur dengan jumlah uang yang dibayarkan ditambah dengan biaya registrasi dan biaya lain dalam usaha untuk mendapatkan cap dan merek dagang tersebut. Jika membuat merek dagang, maka harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan cap dan merek dagang tersebut bisa digunakan. Goodwill merupakan segala atribut yang memberi nilai atau citra yang menguntungkan yang melekat pada suatu perusahaan. Goodwill merupakan aset tidak berwujud yang berbeda dengan aset tidak berwujud lainnya. Goodwill dihitung sebagai selisih antara harga beli dengan harga pasar aset bersih yang diperoleh. Contoh soal goodwill, pada tanggal 2 April 2020, PT Pandawa membeli PT Arjuna dengan harga 2.800 miliar. Nilai wajar aset PT Arjuna pada saat transaksi 4.500 miliar dan nilai seluruh utangnya 2.300 miliar. Berdasarkan data tersebut, maka nilai goodwill dihitung sebagai berikut. Harga beli PT Arjuna dikurangi dengan total modal PT Arjuna, yaitu diperoleh dari nilai wajar aset neto dikurangi nilai utang. Hasilnya adalah harga beli dikurangi total modal PT Arjuna, maka nilai goodwill-nya sebesar 600 juta. Jurnalnya adalah debit macam-macam aktiva sebesar 4.500 juta, debit goodwill sebesar 600 juta, kredit macam-macam utang sebesar 2.300 juta, dan kas sebesar 2.800 juta. Amortisasi goodwill. Goodwill diamortisasi selama umur ekonomisnya. Misalnya diamortisasikan selama 20 tahun, maka nilai amortisasi goodwill setiap tahun 600 juta dibagi 20 tahun, yaitu 30 juta. Maka jurnal penyesuaian setiap akhir periode akuntansi adalah debit biaya amortisasi goodwill dan kredit goodwill sebesar 30 juta. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari Altiva tetap tidak berwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.